Sobat listener, Anda baru saja mendengarkan lagu yang berjudul Hoax dari Taylor Swift yang membuka kebersamaan kita pagi hari ini dalam Smart Happiness. Alunan nada-nada dari lagunya memang seperti orang yang mengendap-ngendap gitu ya, berusaha untuk cari tahu tapi ngintip, tapi stalking, tutup tapi berusaha untuk buka lagi gitu. Gambaran yang sekarang ini bisa dibilang sedang terjadi di antara kita begitu ya. Begitu banyaknya hoax, dan itu yang kita mau bahas. Mengapa sih orang bisa percaya hoax? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Saya Ola Nurlija dan saya bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Nggak percaya hoax. saya percaya sama Tuhan aja deh ya. Percaya sama Tuhan aja repot, masih belum ajak gitu, apalagi hoax yang nggak terlihat juga. Betul. Tapi ini menarik, Smart Listener, nggak bisa disandingkan juga gitu ya antara hoax dan kemudian Tuhan. Tetapi dalam pengertian yang saya mau katakan ini adalah kenapa sih orang bisa lebih percaya hoax? Padahal kan hoax itu kan berdasarkan katanya. Betul, iya. Dengar-dengar. Iya. Dengar-dengar dan katanya gitu loh. Pak Arfan, ini menarik banget ya. Tapi sebelum kita bahas tentang hoax ini ya, karena saya juga punya pengalaman menarik soal hoax ini. Oh gitu. Oke, nanti boleh di-share dong ya, Mbak Ola ya. Tapi kita mau minta Pak Arfan mungkin memberikan titik berat dulu terhadap lagu yang tadi kita perdengarkan. Saya mau menyapa juga Anda yang baru saja bergabung di Instagram. Anda sedang menyimak Smart Happiness, dan tadi kami memperdengarkan lagu yang berjudul Hoax ya dari Taylor Swift. Anda supaya bisa nyambung mungkin nanti dengerin juga ya, simak juga lagunya kayak apa. Nah sekarang kita mau tanya ke Pak Arfan yang sudah hadir di studio. Dari lagu yang tadi kita perdengarkan, itu bagian mana yang rasanya memang memberikan titik tekan banget terhadap hoax ini begitu? Silakan Pak. Jadi ini lagu ini adalah tentang seorang wanita yang mencintai orang yang salah gitu. Tapi sayangnya dia juga tidak begitu mudah untuk bisa move on, untuk bisa keluar dari hubungan yang cukup complicated itu gitu. Jadi ternyata setelah dia telusuri, dia ingat-ingat kejadian-kejadian yang terjadi, dia menjadi makin yakin bahwa cinta si pria itu sesungguhnya hanyalah hoax saja. Jadi cinta kepada pria itu hanyalah hoax. Wah, ini menarik nih. Iya. Apa itu hoax berarti gini gitu ya? Jadi cinta juga bisa hoax juga bisa itu. Hoax juga iya. Oke. Ya. Itu Bang. Makanya jadi tadi nadanya seperti itu ya. Iya. Cinta tapi nyesel. Kenapa? Betul. Dan dia lagi mikir-mikir nih gimana cara untuk bisa keluar nih. Smooth escape-nya gimana nih gitu. Iya, betul. Gitu, Mbak. Udah pengen turun tapi kok kayak begitu ngeliat turunan susah juga ya turunnya ya gitu ya. Oke. Baik, Pak Arfan, kalau bicara mengenai hoax, kalau gitu supaya ini kita sepakat punya sudut pandang yang sama begitu ya, Smart Listener. Apa sih hoax itu sesungguhnya, Pak Arfan? Mungkin ini bisa dijelaskan. Tapi sebelum Bapak menjelaskan, saya mau kasih kabar gembira buat Anda semuanya yang bergabung bersama dengan kami pagi hari ini melalui YouTube, kemudian juga Instagram ya, melalui streaming ya, kemudian juga WhatsApp kami. Anda punya kesempatan nih Smart Listener untuk Anda mendapatkan 2 buah buku. Jadi kita siapkan ada 2 buah novel ya, yang kita akan berikan kepada Anda buat Anda yang juga menjawab pertanyaan kami. Mengapa sih orang percaya hoax? Nah, menurut Anda kenapa? Kenapa orang bisa percaya hoax ya? Apa karena enak gitu ya, karena seru, karena semua orang ngomongin, atau gimana? Ketik nama Anda, kemudian spasi usia, spasi lokasi, dan jawabannya. Di Instagram juga boleh Anda pergunakan di di @radiosmartfm959. Monggo Pak Arfan, hoax itu apa? Iya, hoax itu ya kabar bohong, itu aja. Kabar bohong. Sesederhana itu, iya. Kabar bohong. Iya, padahal kan yang dicari manusia itu kan adalah kebenaran ya. Dan sebelum manusia mencari kebenaran, manusia akan selalu merasa resah gitu. Semua orang mencari kebenaran gitu. Kebenaran itu ketika bisa ditemukan itu akan menghasilkan happiness gitu. Gitu ya. Jadi dan sepanjang hidup manusia itu dia akan selalu mencari kebenaran gitu. Sampai dia mati itu dia akan selalu mencari kebenaran gitu. Dalam hal apapun ya, misalnya kok beberapa hari ini badan saya kok agak meriang ya, demam ya. Terus apa? Mencari kebenaran kan? Ini kenapa nih sebenarnya? Kita kan sangat butuh untuk mencari kebenaran kan? Maka kita pergi ke dokter dalam rangka apa? Bukan dalam rangka pengobatan. Pengobatan itu nomor 2 sebenarnya. Nomor 1 adalah cari kebenaran dulu. Ini kenapa sebenarnya nih gitu? Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semua perbuatan kita
itu tujuannya sebenarnya satu, mencari kebenaran. Karena dengan mengetahui kebenaran, kita akan berada dalam posisi state of happiness. Nah, hoax ini sayangnya justru menjauhkan kita dari kebenaran gitu. Jadi bayangkan ini dua arah yang berbeda gitu. Happiness arahnya ke kanan, hoax arahnya ke kiri. Jadi tidak akan pernah ketemu gitu. Tetapi dalam rangka mencari kebenaran itu, orang sering menemukan hoax yang disangka sebuah kebenaran. Sehingga dia berada dalam kondisi yang kebahagiaan semu, namanya pseudo happiness gitu. Karena dia menyangka dia sudah mendapatkan kebenaran gitu. Tapi jangan lupa, ini hanya secara jangka pendek. Tapi secara jangka panjang, nanti dia akan masuk ke dalam state of regret nanti. Penyesalan gitu ya, ketika dia sudah menyebarkan hoax, sudah percaya pada hoax, dan ternyata itu sesuatu yang bohong. Dan itu bisa merusak kredibilitas seseorang loh. Karir seseorang, kredibilitas seseorang itu bisa rusak dan hancur gara-gara itu. Gara-gara hoax ini ya. Itu, jadi dampaknya memang sangat luas sekali gitu. Tapi kan juga barangkali ada yang justru karirnya meningkat karena memang spesialis menyebarkan hoax. Iya, itu sudah jadi profesi sendiri ya kelihatannya ya sekarang jadi ini ya. kalau tadi Bapak bilang bisa saja hoax itu meruntuhkan karir seorang, justru ada yang sebaliknya nih gitu ya. Betul. Membangun karirnya karena dia berhasil membangun fondasi hoax. Kita bahas nanti lebih lanjut, smart listener. Pertanyaannya sama kepada Anda, mengapa sih orang percaya hoax? Anda bisa jawab ini juga melalui Instagram kami ya, di @radiosmartfm 959. Kemudian juga Anda bisa pergunakan YouTube channel Smart FM, dan juga bisa ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Pertanyaannya, mengapa orang percaya hoax ya? Jadi nanti kita akan pilih siapa di antara Anda yang berhasil menjawabnya, dan kita akan berikan 2 novel untuk Anda. Kami jadi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami sedang live YouTube channel Smart FM untuk program Smart Happiness. Kami juga sedang live IG di @arfanpradiansyah ya, Instagramnya, dan kemudian juga kami sedang live di @radiosmartfm, live di Facebook @arfanpradiansyahful ya, kemudian juga live YouTube @smartfm, dan ini ada siaran ulangnya di hari Minggu jam 7 malam. 7 malam ya. Baik, Smart Listener dan juga ada semuanya, itu kenapa tadi saya sebutkan ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook ya, supaya memudahkan Anda ya untuk bisa menyimak perbincangan kami. Pak Arfan, kalau tadi Bapak sudah mengatakan ya, hoax itu sebenarnya adalah kabar bohong. Ya ampun, kabar bohong aja itu sampai orang kayaknya menggandrungi, dipercaya dan viralkan. Betul, ya. betul ya. Sampai itu bisa menggerakkan, mungkin membuat orang marah begitu ya, dan sebagainya ya. Saya penasaran ini Pak Arfan, karena tadi Bapak mengatakan sejatinya manusia itu sepanjang hidup mencari kebenaran. Iya. Ya kan? Betul. Terus apa yang membuat orang tuh bisa percaya sama hoax? Apa faktornya? Apa karena terlalu manis kabar bohongnya gitu ya? Atau kurang pengetahuan? Monggo Pak Arfan. Iya, ada 5 alasan ya kenapa orang percaya pada hoax. Tapi hoax itu menjadi mudah dipercaya karena itu tadi, justru karena orang merasa tidak tenang sebelum menemukan kebenaran. Selalu resah. Nah, ketika ada yang dipersepsikan sebagai kebenaran, orang akan mengejar itu gitu. Karena memang yang dicari kebenaran gitu. Sehingga ini akan mudah sekali dipalsukan gitu ya, mudah dipelintir. Nah, ada 5 alasan kenapa orang mudah percaya pada hoax. Yang pertama adalah takut. Karena takut. Takut, iya. Ya, ketika kita takut, kita tidak mau ambil resiko, bener nggak? Cari aman. Cari aman. Nah, cari aman itu mendingan percaya daripada nggak percaya. Bener nggak? Yang namanya orang cari aman tuh mendingan percaya. Contoh begini, misalnya ini ada kabar katanya ada 3 harimau lepas gitu ya di Jakarta ini gitu. Dan sekarang ini sudah masuk di daerah Jakarta Pusat ini nih, di daerah kota ini nih. Di Gajah Mada nih, coba. Daerah Gajah Mada nih. Iya, Mbak Ola percaya nggak? Enggak sih. Jadi dibilang sebaiknya Anda jangan keluar rumah atau jangan keluar kantor gitu udah. Tapi begitu dibilang sebaiknya Anda jangan keluar rumah atau jangan keluar kantor. Iya. Percaya nggak? Udah sebaiknya daripada cari mati. Gitu ya. Jadi percaya sama hoax kan gampang kan? Iya, betul. Gampang sekali Mbak Ola, orang seperti Mbak Ola saja gampang sekali percaya sama hoax. Kenapa? Karena kita tidak ingin mengambil resiko. Contoh lagi misalnya, ada yang ngirim kue nih ke Mbak Ola nih. Mbak Ola ulang tahun nih. Ya, ada yang mengirimkan kue. Kemudian ada yang bilang, ini kue ini nih, ini berbahaya ini karena ada mengandung ini dan itu gitu. Padahal Mbak Ola udah kepin makan tuh.
jadi makan nggak? Nggak jadi, pasti diurungkan. Wah, nanti gara-gara makan kue begini doang mati lagi gitu. Betul kan? Betul kan? Padahal itu hoax. Padahal itu hoax. Jadi begitu mudahnya kan Mbak Ola saja begitu mudahnya percaya kan pada hoax kan? Iya, betul. Tapi kalau ada yang mau ngirimin kue ke kami, jangan sampai ada diisi-isi macam-macam ya. Oke. Which is bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Bisa yang gitu. isi ayam aja kalau bisa. Isi ayam atau nggak coklat ya. Oke. Iya, begitu udah mau dimakan tuh. Iya, hati-hati nih. Lihat nih namanya nih. Ini pengirimnya tidak dikenal nih dan sebagainya gitu. Iya, nggak jadi. Apalagi pengirim nggak dikenal ya. Betul, iya. Okay. Tanpa nama, kuenya tanpa nama. Coba gitu. Kelihatannya enak, udah mau dimakan, udah mau dibagi-bagi, mau dipotong. Nggak jadi kan? Kenapa? Kalau misalnya itu salah, ternyata itu bohong, Mbak Ola rugi nggak? Oh, rugi bandar ibaratnya gitu ya. Kalau itu bohong, Mbak Ola nggak rugi apapun. Rugi kalau misalkan sampai keracunan atau sakit. Oh iya, kalau itu mengandung racun dan dimakan, Mbak Ola akan rugi. Betul. Tapi kalau itu tidak mengandung apa-apa sebetulnya, itu cuma kabar bohong itu. Bahwa itu ada racun, itu cuma kabar bohong. Mbak Ola rugi nggak? Rugi nggak makan kuenya. Ya rugi makan kuenya. Tapi setelah dihitung-hitung, mana yang kerugiannya lebih besar? Kerugian yang kalau makan kue. Kalau makan kue. Dan ternyata benar ada racunnya. Iya. Sehingga dengan demikian, Mbak Ola memutuskan setelah ada cost and benefit analysis, ya, mendingan nggak usah dimakan deh. Kalau dimakan ternyata benar, hoaxnya benar, berita itu benar, kita akan keracunan. Kalau nggak dimakan, ya ruginya seandainya pun itu salah, ternyata itu kuenya sehat, ya paling cuma rugi nggak makan kue aja gitu. Betul nggak? Betul. Berarti ketika orang mendapatkan sebuah berita yang mengancam jiwa, gitu ya, entah itu benar atau tidak, orang punya kecenderungan meneruskan berita itu supaya orang waspada dan hati-hati. Seandainya pun itu bukan berita hoax, seandainya pun itu beritanya itu hoax, itu nggak rugi orang gitu. Yang rugi adalah kalau ternyata berita itu benar. Nah, itu. Jadi itu adalah takut sebetulnya yang mendominasi perasaan kita. Karena kecenderungan kita memang tidak mau ngambil resiko ya. Betul. Cari yang aman aja lah. Nah, kenapa juga seperti itu? Ya ini ketika hoax itu, pembuat hoax itu juga pinter. Yang diserang itu adalah otak reptil kita. Rasa takut tadi. Betul. Nah, otak kita itu kan ada 3 bagian. Ada otak reptil itu yang paling bawah, itu yang brainstem itu batang otak, dan otak kecil itu kan namanya otak reptil. Kemudian di atasnya ada otak mamalia. Paling atas ada yang namanya neurocortex, otak kita yang berpikir. Nah, yang paling menentukan dalam hidup kita itu sesungguhnya adalah reptil ini. Otak reptil, karena dia mengatur semua sistem dalam tubuh kita. Semua sistem yang bersifat otomatis dan sebagainya, yang berkaitan dengan eksistensi diri. Betul. Berkaitan dengan keamanan diri. Betul. Nah, sehingga ketika yang diserang adalah rasa takut, maka yang kena itu adalah otak reptil. Nah, otak reptil itu pilihannya cuma 2. Fight or flight, gitu ya. Betul. Lawan atau lari. Betul. Nah, gitu. Dan itu kecepatan otak reptil itu sangat tinggi sekali gitu. Ketika menghadapi hal yang seperti ini. Ya. Justru aneh kalau dibilang, iya ada harimau terus kita santai. Santai mana? Biar foto bareng gitu. Nah gitu Mbak Ola. Jadi apakah ini benar atau enggak? Nanti deh gitu. Yang penting sebarkan dulu sama semua orang supaya semua orang selamat. Dan benar-benar ditangkap oleh otak reptil, dan memang ketika otak reptil ini bekerja, orang nggak sempat dan nggak mau berpikir lagi. Betul, gitu. Karena yang penting cari selamat. Yang penting cari selamat. Jadi bayangkan ya, dalam kesempatan apapun ya, kita lagi ngomong apapun tapi tahu-tahu ada kebakaran misalnya. Itu kan nggak pakai mikir ya. Iya betul. Langsung lari menyelamatkan diri. Makanya kita kalau nonton film ya, terus kemudian itu udah ada bahaya, terus orang yang di situ terus masih diskusi apa, kita kan kesel ya. Itu udah lari dulu. Kita bilang itu otak gitu reptilnya nggak jalan gitu ya. Padahal Tuhan menciptakan otak reptil bagi kita itu adalah untuk kita menyelamatkan diri, untuk kita bisa survive gitu. Nah itu pinternya orang yang bikin hoax itu, dia bikin hoaxnya itu yang menyerang otak reptil. Caranya apa? Yang dikejar adalah satu. Rasa takut, fear itu. Itu Mbak Ola. Oke. Faktor yang kedua Pak Arfan. Ya. Selain dari fear itu apa lagi nih? Nah, yang kedua ya, kenapa orang percaya pada hoax? Karena beritanya itu, berita hoaxnya itu sesuai dengan keinginan saya. Keinginan saya? Iya. Oke. Sesuai dengan agenda kita gitu loh. Kabarnya ini sesuai dengan agenda kita. Iya, misalnya Mbak Ola lagi sebel sama Mas Jovan nih, misal begitu ya. Terus tersiarlah berita bahwa Jovan gimana gitu. Jovan bikin gimana gitu ya. Oh itu Mbak Ola bawah sadarnya langsung seneng. Langsung cenderung percaya. Cenderung percaya. Iya.
Iya kan? Ih, tuh kan aku bilang juga apa? Tuh, buktinya dia seperti ini kan. Nah, Iya, iya. jadi kita yang namanya manusia itu kan fokusnya adalah kepada diri sendiri sebetulnya. Jadi kita sudah punya sebuah keyakinan. Ketika ada orang lain yang ngomong yang sama, memperkuat keyakinan kita, kita akan tambah seneng, kita akan tambah happy. Dan kita akan langsung percaya bahwa itu benar. Iya. Karena kita sudah punya keyakinan sebelumnya. Tinggal ditambahin dikit, oh itu benar, langsung kita nggak sabar lagi untuk menyebarkan kepada banyak orang. Bener kan saya bilang si Jovan gini. Nah, Ya. gitu. Beritanya sesuai dengan keinginan, dan ini juga karena sudah didasari rasa tidak suka. Tidak suka. Nah itu. Bener ya. Betul. Jadi kalau rasa tidak suka itu denger derik sepatunya bapak aja Iya. gitu ya. Iya. Aduh. Itu bagus sekali bahasanya ya, dengar dari sepatu ya. Atau dengar namanya saja kan gitu ya. Dengar namanya udah nggak langsung. suka, iya. Udah tambahan-tambahannya lah ya. Oh, iya. Jadi itu bukan hanya nggak suka, kalau itu udah sampai pada level benci sebetulnya. Nah, ketika kita benci, maka Padahal kita saya memperhalus itu, Pak. dan ketika kita benci itu kan sesungguhnya sama dengan cinta ya, buta gitu. Ya, benci itu buta, sama dengan cinta itu buta gitu. Oke. Jadi ketika kita Status psikologisnya ya. Iya. Dan buta itu apa sih? Buta adalah tidak mau melihat sudut pandang yang lain dan tidak mau Pokoknya membuka diri nutup gitu. untuk kemungkinan yang lain. Sama ketika kita mencintai seseorang, menyukai seseorang, ada berita hoax mengenai dia yang aneh-aneh, kita akan bilang apa? Enggak. Langsung bilang enggak. Padahal bisa benar nggak itu? Bisa benar. Bisa benar, kita langsung bilang enggak. Sama. Iya. Ada orang yang kita benci, ada berita yang menunjang kebencian kita, sesuai dengan agenda kita, sesuai dengan bayangan kita tentang orang itu, kita mengatakan itu benar. Oke. Saya juga sudah membuktikannya kok, ini bukan hoax. Nah, itu. Bukan hoax. Maka pernah seorang teman mengatakan bahwa menasihati orang yang sedang ikut pemilu sama orang yang itu jatuh cinta tuh sama Ya, aja nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya ya, sama-sama Ya, ngabisin buta. waktu, ngabisin energi, ya, betul. Ya, gitu. Baik. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami pagi hari ini, menarik ya ngobrolnya ya, berkaitan dengan hoax. Kenapa sih orang percaya sama hoax? Sudah mulai terjawab. Anda juga boleh kasih komentar ya di Instagram, YouTube channel Smart FM juga Anda bisa bergunakan untuk kasih komentar. Di WhatsApp udah rame banget ya. Tuh, kalau udah ngomongin tentang hoax cepat sekali nanti kita bacain ya. Apa-apa aja sih tanggapan atau respon dari pendengar kita atau smart listener pagi hari ini. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness, kami membahas mengenai mengapa orang percaya hoax.